107,7 FM Radio Jalas Veva Jayamahe. Senang sekali saya Arjun Samudra dapat kembali hadir di tengah ruang dengar Anda. Tentunya di program Berita Pagi Sunrise News edisi akhir pekan Jumat 23 Oktober 2020. Dan sejumlah informasi akan kami berikan di tengah ruang dengar Anda di 107,7 FM. Anda juga bisa terus bersama dengan kami di www.tnial.mil.id. Bersama dengan saya Arjun Samudra dari Gedung B4 Lantai 1 Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, kita buka dengan berita pertama. Di Jabar sebanyak 25 perwira menengah atau pamen berpangkat mayor dari beberapa satuan kerja Koarmada 2 mendapatkan pengarahan dan motivasi untuk bersemangat, konsentrasi, dan menjaga kesehatan selama akan mengikuti seleksi di Seskwal Angkatan ke-59 tahun 2021 oleh Kepala Staf Koarmada 2 Laksma TNI Teguh Isgunanto di Driving Golf Koarmada 2 Ujung Surabaya. Ke-25 pamen ini merupakan perwira terbaik di Koarmada 2 yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi di Seskwal tahun 2021 yang akan dilaksanakan di Bumi Cipulir, tempat lokasi sekolah staf dan komando Angkatan Laut Seskwal. Dalam pengarahannya, Laksma TNI Teguh berpesan untuk menjaga semangat dan konsentrasi serta fokus belajar dan berlatih, karena pendidikan Sesko TNI Angkatan Laut akan menguras banyak tenaga dan pikiran selama kurun waktu yang tidak singkat. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadikan dukungan moral keluarga di rumah sebagai salah satu motivasi untuk berusaha sebaik mungkin dalam menempuh pendidikan. Dan sebagai penutup, Koarmada 2 berpesan agar para casis bisa menjaga nama baik Koarmada 2 dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat melanggar aturan sampai dinyatakan lulus ujian dan menjalankan pendidikan di Seskwal. Beralih ke berita selanjutnya, kapal Angkatan Laut Kal Balibo 2711 yang diawaki personil Pangkalan Angkatan Laut Momere membantu evakuasi penumpang KMP Permana Raya. Kapal dengan nakoda Kapten Kapal Bahli mengalami kerusakan mesin di perairan Pulau Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika baru-baru ini. Kapal yang memiliki bobot 43 gross ton mengangkut sebanyak 28 penumpang dan seluruh penumpang berhasil dievakuasi Kal Balibo dengan Komandan Letu Laut Pelot Malik Setiabudi dalam operasi berada di jajaran Pangkalan Utama Angkatan Laut 7 Kupang. Sementara kronologis bantuan SAR yang dilaksanakan kapal TNI Angkatan Laut ini berawal dari informasi Kapten Kapal KMP Permana Raya yang menghubungi Bintara Pembina Potensi Maritim atau Babin Potmar Pulau Pemana Sertu Deni Arganata bahwa kapal mengalami kerusakan mesin. Menindaklanjuti laporan tersebut, Babin Potmar langsung menuju ke lokasi dengan perahu jolor, kemudian secara paralel meminta bantuan Komandan Kal yang saat itu sedang melaksanakan operasi Kamla terbatas di perairan Momere. Setelah memberikan bantuan evakuasi penumpang dari KMP Pemana Raya ke Kal Balibo, selanjutnya para penumpang diantar menuju pelabuhan Lawrence Momere, sementara KMP Pemana Raya melaksanakan perbaikan mesin. Aksi cepat tanggap memberikan bantuan SAR kepada kapal yang mengalami musibah di laut merupakan tindak lanjut penjabaran Perintah Harian Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, khususnya berkaitan untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasi sistem senjata armada terpadu. Jadi jangan kemana-mana, masih akan kami temani Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Arjun Samudra akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di 107,7 FM, program Berita Pagi Sunrise News edisi akhir pekan 23 Oktober 2020. Dari Gedung B4 Lantai 1 Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut 107,7 FM Radio Jalas Veva Jayamahe. Di samping mempersiapkan pasukan untuk mengantisipasi demo Omnibus Law, Batalion Infanteri 2 Marinir juga mengirimkan satu satuan setingkat kompi guna pengamanan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di sejumlah ruang publik yang ada di DKI Jakarta.
agar masyarakat mentaati protokol kesehatan. Sebelum ditempatkan sejumlah ruang publik atau fasilitas umum yang ada di DKI Jakarta, seluruh pasukan PAM PSBB melaksanakan apel kesiapan di lapangan apel Yonif 2 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Dikirimkannya satu kompi PAM PSBB Yonif 2 Marinir untuk menerapkan pembatasan sosial dan pendisiplinan masyarakat untuk menegakkan protokol kesehatan di fasilitas umum guna memutus mata rantai penularan COVID-19 yang semakin meningkat. Ditambahkan oleh Danki PAM PSBB Letu Marini IGD Gita Prasetya, pasukannya akan disebar di sejumlah titik fasilitas umum ibu kota yang rawan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Sementara itu dari kegiatan Satla KJK Praktek Komunikasi Isyarat Flash Hack dan Flag Hoist. Di tengah pelayarannya dari Sabang menuju Belawan, Satuan Latihan Kartika Jala Krida atau KJK 2020 yang menggunakan KRI Bima Suci saat melintas di Selat Malaka, Taruna Akademi Angkatan Laut Korps Pelaut melaksanakan latihan praktek komunikasi isyarat yang menggunakan flag hoist dan flash hack. Latihan tersebut di bawah bimbingan Perwira Operasi Latihan KJK 2020 Mayor Laut Pelaut Hengki Irawan Yudhistira dan Perwira Pendamping Korps Pelaut Kapten Laut Pelaut Eben HM Siagian dan para Perwira Korps Pelaut KRI dan Satlak KJK lainnya. Menurut Pasoplat KJK 2020, flash hack adalah latihan komunikasi antar KRI dengan menggunakan isyarat sinar lampu, sedangkan flag hoist adalah latihan komunikasi isyarat dengan kibaran bendera dan semapur. Ditambahkan tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan para taruna Korps Pelaut serta memberikan pengetahuan komunikasi isyarat secara langsung, karena kemampuan ini wajib dimiliki oleh para taruna Korps Pelaut dalam melaksanakan komunikasi tanpa menggunakan radio. Sementara itu, Perwira Pelaksana Latihan Letkol Laut Pelaut Aris Dianto menegaskan selama pelayaran para taruna AL tingkat 3 Angkatan 67 terus melakukan latihan sesuai program yang sudah ditetapkan, sehingga nantinya para taruna mampu mengaplikasikan ilmu yang diterima untuk menjadi pelaut-pelaut yang tangguh. Latihan KJK bagi para taruna Akademi Angkatan Laut juga sesuai dengan perintah harian Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dalam upaya membangun sumber daya manusia TNI Angkatan Laut yang unggul dan profesional serta tangguh menghadapi segala ancaman. Masih dari Gedung B4 Lantai 1 Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Erjun Samudra, dan tentunya selamat pagi bagi Anda semuanya yang saat ini baru saja bergabung bersama dengan kami. Kita beralih ke berita selanjutnya. Jajamars Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Laut Kadislit Bangal, Naksma TNI Kasih Prihantoro, dan seluruh anggota prajurit PNS di Sitbangal melaksanakan rapid test ketiga kalinya dalam upaya memutus mata rantai virus COVID-19 di Geraha Arsa Acita. Dalam kesempatan itu, Kadislit Bangal menyampaikan tujuan diadakannya rapid test adalah untuk mengetahui apakah ada personil di Sitbangal yang reaktif sebagai indikasi awal kemungkinan terpapar virus corona, sehingga akan ada penanganan lanjut serta menekankan kepada prajurit atau PNS agar mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, yakni menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan sesering mungkin mencuci tangan serta selalu menggunakan masker apabila bepergian keluar rumah dan jaga jarak agar tidak terpapar COVID-19. Sementara itu beralih ke informasi selanjutnya, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon berikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut kepada seluruh prajurit dan PNS di Gedung J. Laimena, Lantamal 9, Kota Ambon, Maluku pada Rabu kemarin. Bertindak sebagai narasumber Mayor Laut Kesehatan Dr. Gigi Richard Tete Lepta dan Letda Laut Kesehatan Dr. Gigi Isvan Yulfiansa yang menyampaikan selain bagian tubuh, menjaga kesehatan gigi dan mulut pun menjadi hal yang tak kalah penting untuk dilakukan, sebab jika tidak ada berbagai penyakit yang rawan akan terjadi. Dan seperti menjaga kesehatan mulut dan gigi, maka tubuh kita juga akan terjaga dari berbagai macam penyakit.
Karena sebelum makanan masuk pencernaan dan diolah menjadi energi untuk tubuh, gigi dan mulut adalah tempat untuk menghaluskan makanan. Ya, Jajimar 107,7 FM Radio Jalas Veva Jaymahe, saatnya kami berikan perakiraan gelombang laut tinggi yang kami kutip dari BMKG untuk edisi di tanggal 23 Oktober 2020. Hari ini BMKG memprediksi ketinggian gelombang berkisar antara 2,5 sampai dengan 4 meter dapat terjadi di Selat Sumba bagian barat, kemudian Laut Natuna Utara, perairan utara Natuna dan perairan selatan Jawa Timur. Dan juga di Selat Alas bagian selatan, perairan Teluk Pagai, perairan barat Siberut, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, perairan barat Aceh dan Samudra Hindia Barat Nias. Kemudian di Selat Badung, Samudra Hindia Selatan Bali dan NTB. Kemudian di perairan barat Sipora, Samudra Hindia Barat Mentawai, Bengkulu, dan kemudian perairan selatan Banten, perairan utara Sabang, Samudra Hindia Barat Aceh, dan perairan barat Natuna. Dan untuk prediksi sebaran hujan, Jajamar 107,7 FM, BMKG memprediksi potensi hujan lebat disertai petir berpeluang terjadi di Laut Natuna Utara, perairan Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna dan Selat Malaka, Selat Karimata, perairan Kepulauan Mentawai, perairan Enggano Bengkulu, perairan Selatan Ambon, perairan Sorong Selatan, Teluk Bintuni dan Teluk Cendrawasih dan perairan Fak-Fakai Mana. Jajimar 107,7 FM, demikian tadi deretan informasi yang sudah kami berikan di tengah ruang dengar Anda. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi dari kami tentunya di www.tnial.mil.id. Erjun Samudra pamit mundur. Terima kasih. Salam Jalas Veva Jaymahe, have a nice weekend, dan sampai jumpa.